Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dengan video dari channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya tertarik membahas tentang The Four Loves in the Bible, atau dalam bahasa Indonesianya 4 kasih yang ada di Alkitab. Para penulis Alkitab menggunakan 4 kata Yunani berbeda untuk kasih. Yang pertama storge, philia, eros, dan agape. Storge adalah kata dalam bahasa Yunani yang merupakan kata benda dan kata kerjanya adalah stergein. Secara leksikal, storge diartikan sebagai kasih sayang, terutama orang tua kepada anak, tetapi juga dari keturunan kepada orang tua. Kata ini juga diterjemahkan sebagai kehangatan alamiah. Penggunaan kata ini selalu berkembang dalam lingkup yang paling dalam dan lebih akrab. Misalkan, ketika seseorang baru pertama kali bertemu dengan ayah ibu, anak, ataupun saudara-saudari setelah sekian lama terpisah, maka dapat dibayangkan kehangatan alamiah, kerinduan yang mendalam mengalir tanpa disadari. Dengan kata lain, storge adalah kasih mesra dari orang tua kepada anak, dan begitu juga sebaliknya. Storge tulisannya tetapi dibaca storgai, adalah kasih keluarga. Alkitab hanya mencantumkan 1 kali kasih storgai, yaitu di dalam Roma 12 ayat 10 yang berbunyi, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Kata saling mengasihi yang digunakan dalam ayat tersebut adalah philostorgoi, merupakan kata majemuk yang tersusun oleh philos dan storgai. Phileo memiliki kasih sayang dan kesukaan, dan storgai menghargai keluarga, terutama orang tua dari anak-anak. Terjemahan dalam Amplified Bible lebih dekat dengan bahasa Yunani aslinya. Kasihilah satu sama lain dengan kasih sayang persaudaraan sebagai anggota satu keluarga. Philia diterjemahkan dengan kasih persahabatan. Phileo atau philia berarti perasaan cinta kasih terhadap teman dan sahabat. Hubungan persahabatan cinta lebih bersifat psikologis dan sosial. Phileo dalam bahasa Yunani merupakan kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah philein, berarti kasih sayang yang sejati antara sahabat dekat. Biasanya tidak ada hubungan darah, lebih mengarah pada persahabatan. Hubungan cinta kasih yang terjadi di sini merupakan ekspresi yang sejati dan bersifat timbal balik dengan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. Kata phileo dalam Greek New Testament muncul sebanyak 25 kali. Penerjemah King James Version menggunakan kasih sebanyak 22 kali sebagai terjemahannya dan ciuman sebanyak 3 kali. Ungkapan cinta kasih philia terbukti dari sejarah kehidupan Yesus bersama murid-muridnya. Ungkapan cinta sejatinya dapat diartikan sebagai pemenuhan hukum timbal balik terhadap semua pengikutnya. Yesus menyapa para muridnya sebagai sahabat dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Yesus mau memperlihatkan bahwa ia tidak hanya membalas budi baik dari para muridnya yang senantiasa setia mengikutinya, melainkan ia hendak memperhitungkan martabat kemanusiaan dari setiap orang sebagai ciptaan yang serupa dengan Allah. Kasih philia muncul dalam Yohanes 11 ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Frase "dia yang engkau kasihi" dalam bahasa Yunaninya adalah phileis, yang berasal dari kata philos. Di dalam Alkitab Yunani, beberapa kata yang digunakan berkaitan dengan philos adalah ephilei, philei, philev, philshai, philsh, philantaf, philantown, philosin, film, di mana dalam bahasa Indonesia terjemahan baku diartikan mengasihi sebanyak 6 kali, aku mengasihi 3 kali, mencintai 2 kali, engkau mengasihi 2 kali, kucium 2 kali, untuk menciumnya 1 kali, mereka suka 1 kali, ku kasihi 1 kali, engkau kasihi 1 kali, dikasihi 1 kali, telah mengasihi 1 kali, suka 1 kali, yang mengasihi 1 kali, kasihnya 1 kali, mereka suka 1 kali. Contoh lain dari kasih phileo adalah seperti yang terdapat di dalam Titus 2 ayat 4, di mana perempuan-perempuan yang tua diminta untuk mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Frase perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya dalam bahasa Yunaninya adalah philandros atau phileis, yang berasal dari kata philos yang mengandung arti kasih persaudaraan. Eros muncul kurang lebih 250 tahun sebelum Kristus. Kata eros dimasukkan ke dalam terjemahan Perjanjian Lama versi Yunani
yang disebut dengan Septuaginta. Pada masa itu, eros merupakan kata yang indah yang menggambarkan sexual love dan ketertarikan secara fisik, keinginan di antara laki-laki dan perempuan. Eros berasal dari bahasa Yunani, artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Kata eros sebenarnya adalah cinta yang sehat antara dua orang yang membuat hidup lebih berharga demi kelangsungan hidup manusia. Ada banyak kesalahpahaman mengenai istilah ini, karena seringkali dihubungkan dengan cinta yang lebih rendah, yaitu seks. Sebenarnya, kata eros tidak sama dengan seks. Jika ditelaah lebih jauh, seks merupakan kegairahan yang ada di bawah pengawasan dan pengaruh unsur-unsur biologis manusia. Sedangkan eros selalu dihubungkan dengan ketertarikan kepada orang lain karena segala macam keunikannya. Oleh karena itu, eros tidak hanya menyangkut seks semata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa cinta erotis itu bersifat intensional, artinya terarah atau tertuju kepada pribadi lain. Oleh sebab itu, cinta erostis tidak dapat dikatakan sebagai cinta yang stabil definite atau cinta yang stabil, melainkan masih bersifat labil posesif atau cinta yang masih belum punya pendirian yang tetap. Kasih eros masih labil dan karena itu bisa hilang bila daya psikis dan daya tarik lahiriahnya menjadi berkurang atau menyusut. Namun, eros mempunyai peranan untuk mengarahkan manusia kepada bentuk cinta yang lebih tinggi nilainya. Dalam Greek Old Testament, kata eros muncul sebanyak 2 kali, yaitu di dalam Amsal 7 ayat 18, Amsal 30 ayat 16. Menurut KJP diterjemahkan The Barren Womb. Septuaginta berbunyi eros atau cinta seorang wanita. Dengan kata lain, wanita menginginkan cinta fisik dari suaminya sehingga dia dapat menghasilkan anak. Eros juga digunakan dalam Amsal 7 ayat 18 untuk menggambarkan seorang pelacur yang memikat seorang pria dengan sanjungannya. Agape adalah berasal dari kata Yunani agapau, kata benda, dengan kata kerja agapan yang diterjemahkan agape, artinya kasih yang tanpa perhitungan, tanpa peduli jenis orang yang dikasihinya. Kata ini pada awalnya dipakai untuk menamai cinta yang memberikan atau mengorbankan diri demi orang lain, demi kepentingan orang lain tersebut. Agape muncul sebanyak 116 kali dalam Greek New Testament. Penerjemah King James Version mengartikan kata tersebut dengan love sebanyak 86 kali, charity sebanyak 27 kali, feast of charity sekali, charitably sekali, dear sebanyak 1 kali. Yohanes menggunakan sebanyak 30 kali dalam tulisannya. Paulus menggunakannya sebanyak 77 kali dalam surat-suratnya. Di seluruh Alkitab berbahasa Yunani, kata agape juga muncul 259 kali dan secara esensial berarti pengorbanan diri. Contoh penggunaan agape terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kata agape secara teologis dianggap sebagai bentuk cinta kasih tertinggi dan menjadi satu elemen dasar dalam agama Kristen. Cinta agape diidentikan sebagai cinta Tuhan, sebab cinta agape merupakan cinta yang bersumber pada cinta Allah sebagai pihak yang telah lebih dahulu memberikan cinta kasihnya kepada manusia. Cinta manusia dapat dikatakan sebagai cinta agape apabila manusia meneladani dan memenuhi cinta ilahi dari Allah dalam kehidupannya dengan sesama. Sahabat pendidikan Kristen, demikian uraian tentang the four love atau 4 jenis kasih yang didasarkan pada Alkitab kita. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua dan menambah wawasan kita semua. Tuhan mengasihimu, saya pun demikian mengasihi saudara semuanya. Amin.